Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murpi dengan NIM D002404 dari program studi Informatika Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Analisis Jaringan Sosial dalam Penyebaran Berita Hoax di Platform TikTok. Jadi sebelum masuk ke membahas hasil dari penelitian ini, di sini terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pola jaringan sosial terbentuk dalam proses penyebaran berita hoax di platform TikTok? Kemudian yang kedua, siapa saja aktor atau pengguna yang paling berpengaruh dalam proses penyebaran berita hoax di TikTok berdasarkan analisis jaringan sosial? Yang ketiga, bagaimana algoritma TikTok berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran berita hoax dalam jaringan sosial penggunanya? Yang keempat, apa strategi yang dapat digunakan untuk memutus rantai penyebaran berita hoax berdasarkan hasil analisis jaringan sosial? Nah, jadi keempat pertanyaan ini akan terjawab melalui hasil analisis di bab 4. Sini di bab 4 ini akan membahas hasil dan pembahasan. Jadi pada rumusan masalah pertama itu bagaimana pola jaringan sosial penyebaran hoax di TikTok. Jadi berdasarkan analisis menggunakan software GEPI dengan algoritma Forge Atlas 2, ditemukan bahwa jaringan penyebaran hoax di TikTok membentuk pola scale free network. Nah, di sini eh, dari 30 node dan 58 edge, kita mendapatkan network density. Di sini terdapat jumlah node 30 dan jumlah edge 58. Di sini ada network density-nya itu 0,0667. Kemudian ada FLG clustering coefficient-nya ini ada 0,2363 dan modularity-nya ada 0,4111. Pola scale free network berarti sebagian kecil node memiliki koneksi sangat banyak sementara sebagian besar node hanya memiliki sedikit koneksi. Ini sesuai dengan hukum pangkat atau power law yang umum ditemukan di media sosial. Nah, jadi pola jaringan sosial penyebaran hoax di TikTok adalah scale free network dengan 4 komunitas utama yaitu politik, kesehatan, ekonomi, dan penerima atau verifikator. Nah, kemudian pada rumusan masalah yang keduanya tadi itu siapa aktor paling berpengaruh dalam penyebaran hoax. Sini menggunakan 3 ukuran sentralitas, yaitu ada degree, kemudian ada between, dan ada closeness centrality. Kemudian ada super spreader. Ini influencer A uh, memiliki degree centrality tertinggi, yaitu sebesar 0,2414 dengan 5,2 juta pengikut. Nah, ia adalah penyebar awal paling berbahaya karena satu postingan bisa menjangkau jutaan orang. Nah, kemudian kedua itu jembatan informasi atau EconoShare 1 ini dan Health User 1 ini memiliki between centrality-nya tertinggi sebesar 0,269 dan 0,0267. Ini
temuan paling penting. Nah, bukan influencer besar, tetapi node komunitas menengah yang menjadi jembatan lintas komunitas. Mereka menghubungkan hoax dari satu kelompok ke kelompok lain. Kemudian ketiga itu ada amplifier, nah, berpengaruh pada mereka adalah early adopter yang cepat menyebarkan ulang hoax melalui fitur duet dan stick sebelum konten diverifikasi. Jadi aktor paling berpengaruh ada tiga. Yang pertama itu ada super spreader seperti influencer A. Kemudian kedua itu ada jembatan informasi seperti Icon 1 dan MPVR. Nah, yang paling kritis justru adalah jembatan informasi dari komunitas menengah. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga itu, bagaimana algoritma TikTok berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran hoax. Jadi di sini dia akan membahas algoritma TikTok dirancang untuk memaksimalkan waktu pengguna dengan memprioritaskan konten berinteraksi tinggi seperti like, komentar, share, dan durasi tonton. Nah, masalahnya, nah, konten hoax sering dikemas secara provokatif, mengejutkan, atau membangkitkan emosi kuat, takut seperti takut atau marah. Nah, konten seperti ini mendapat interaksi sangat tinggi. Akibatnya, algoritma TikTok secara tidak langsung mempromosikan hoax lebih agresif. Inilah yang saya sebut sebagai engagement trap atau jebakan keterlibatan. Nah, jadi algoritma TikTok memperparah penyebaran hoax karena ia memprioritaskan interaksi tinggi, sementara hoax justru dirancang untuk memicu interaksi tinggi. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang keempat itu apa strategi untuk memutus rantai penyebaran hoax. Jadi berdasarkan analisis jaringan sosial saya merumuskan 4 strategi. Yang pertama itu ada intervensi pada super spreader. Beri label peringatan atau batasi jangkauan akun berpengaruh seperti influencer A yang terbukti menyebar hoax. Nah, kemudian ada strategi yang kedua itu penguatan fact checker sebagai counter node. Nah, saat ini fact checker 1 dan fact checker 2 masih di tepi jaringan dengan jangkauan terbatas. Mereka harus ditempatkan di posisi strategis agar bisa menjangkau komunitas rentan. Kemudian ada strategi ketiganya itu memodifikasi algoritma. Ini TikTok harus mempertimbangkan faktor keakuratan informasi, bukan hanya engagement rate. Kemudian ada strategi keempatnya itu edukasi literasi digital. Nah, ini meningkatkan kemampuan pengguna untuk berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi. Targetkan komunitas dengan clustering koefisien tinggi yang cenderung saling memperkuat keyakinan tanpa verifikasi. Jadi strategi paling efektif adalah intervensi pada titik kritis jaringan atau super spreader dan jembatan informasi, penguatan fact checker, modifikasi algoritma, dan literasi digital. Jadi sekarang kita masuk dalam jadi kesimpulan dari yang saya bisa simpulkan pada paper saya ini. Yang pertama itu penyebaran berita hoax di platform TikTok membentuk pola scale free network, di mana sebagian kecil pengguna seperti super spreader memiliki peran dominan dalam menyebarkan informasi palsu kepada jutaan pengguna lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian analisis jaringan sosial atau SENA terbukti efektif sebagai alat untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam penyebaran hoax melalui ukuran sentralitas seperti degree centrality, between centrality, dan clones centrality. Algoritma rekomendasi TikTok secara tidak langsung memperparah penyebaran hoax karena cenderung memprioritaskan konten yang memiliki interaksi tinggi, sementara konten hoax
seringkali dikemas dengan cara yang sangat memancing emosi dan interaksi pengguna. Strategi penanggulangan hoax yang paling efektif berdasarkan analisis jaringan adalah dengan melakukan intervensi pada titik-titik kritis jaringan, yaitu pada akun super spreader dan jembatan informasi, serta dengan memodifikasi algoritma platform dan meningkatkan literasi digital pengguna. Adapun saran, itu bagi pihak TikTok perlu dilakukan evaluasi dan modifikasi algoritma rekomendasi agar lebih mempertimbangkan aspek keakuratan informasi, bukan hanya tingkat keterlibatan pengguna. Jadi ini pemaparan saya pada paper saya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.